Bab 1544, Pertukaran Pukulan. Tangisan sedingin es ini seperti guntur yang marah saat bergema di langit. Sejumlah mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah teriakan ini berasal. Sosok ilusi besar menghilang dari langit di mana banyak pasang mata berkumpul. Seorang pemuda berpakaian hitam dengan ekspresi sedingin es muncul di depan banyak tatapan. Banyak seruan dibuat seperti riak. Xiaoyan? Kenapa dia muncul di sini? Ada desas-desus bahwa orang yang suku Heaven Demon Phoenix inginkan untuk diserahkan oleh suku Python Nine Tenang Deep Ground kali ini adalah wanita Xiaoyan. Dari kelihatannya, ini benar-benar kebenaran. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus kali ini. Xiaoyan ini bukan orang biasa. Bahkan kepala Hall of Souls dikalahkan oleh tangannya. Huang Tian benar-benar bertemu dengan orang yang tangguh hari ini. Dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Huang Tian yang agung? Kekuatan bertarung kita para binatang ajaib bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia dengan level yang sama. Xiaoyan ini saat ini menikmati reputasi besar di dataran tengah. Kita harus membiarkan dia merasakan betapa kuatnya suku Magical Beast kita sekarang setelah dia datang ke Beast Region. Saudara Xiaoyan, perubahan tak terduga ini segera terdeteksi oleh Yao Ming yang ditahan. Dia menyapu pandangannya dan kegembiraan dengan cepat melonjak ke wajahnya. Selama Xiaoyan bisa bergegas tepat waktu, masalah besar hari ini kemungkinan akan teratasi. Xiaoyan mengangguk pada Yao Ming di langit yang jauh. Dia menundukkan kepalanya dan melihat 9 musim semi tenang di bawah. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar air yang ditarik paksa oleh Huang Tian dengan lembut dikembalikan ke mata air olehnya. Pusaran air besar itu juga telah menghilang. Xiaoyan akhirnya mengangkat kepalanya setelah melakukan semua ini. Matanya yang menusuk tulang memelototi Huang Tian, yang perlahan bangkit dari tumpukan besar puing-puing batu tidak jauh darinya. Niat membunuh secara bertahap muncul di hatinya. Tabu terbesar selama retret adalah diganggu oleh orang lain. Jika seseorang ceroboh, tidak hanya upaya orang yang berlatih menjadi sia-sia, itu juga dapat membahayakan nyawa seseorang. Tindakan sembrono Huang Tian sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan kehidupan Cailin. Ini adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak bisa terima. Kamu adalah Xiaoyan itu, ekspresi Xiaoyan sedingin es. Huang Tian mengungkapkan ekspresi suram. Matanya berisi cahaya keemasan saat dia menatap Xiaoyan sebelum perlahan berkata, "Kamu akhirnya di sini. Kamu berencana memaksaku untuk menunjukkan diriku." Xiaoyan sedikit mengangkat alis. Tampaknya Huang Tian ini bahkan tidak sedikit terkejut dengan kedatangannya. Tampaknya target Huang Tian bukanlah Cailin tetapi dia. Kamu adalah orang pertama dalam bertahun-tahun yang berani menangkap tetua sukuku dan menggunakannya sebagai sandera. Huang Tian memandang Xiaoyan. Tubuhnya berangsur-angsur menenangkan kegugupan dalam pikirannya yang berasal dari serangan kejam kemarahan ilahi musim semi kuning Xiaoyan sebelumnya. Aku bisa merasakan aroma suku Heaven Demon Phoenix dari tubuhmu. Sepertinya itu benar-benar seperti yang dikatakan sesepuh. Kamu memiliki sayap Demon Phoenix hanya dengan 2 poin ini saja. Kamu telah ditempatkan dalam daftar yang harus dibunuh dari suku Heaven Demon Phoenixku. Hari ini, raja ini akan menggunakan hidupmu untuk memberitahu semua orang bahwa siapapun yang melanggar tabu kami akan dibunuh tanpa ampun. Setelah kata terakhir Huang Tian terdengar, cahaya keemasan terang tiba-tiba menyapu dari punggungnya. Sepasang sayap emas setinggi 1000 kaki menyebar dari punggungnya. Dari kejauhan, cahaya keemasan dipenuhi dengan martabat dan bangsawan. Ekspresi Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Huang Tian. Dia hanya mendengus acuh tak acuh pada banyak kejahatan yang dia kirim melalui faks. Niat awalnya bukanlah untuk benar-benar terlibat dalam hidup dan mati dengan suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, dia tidak mengambil nyawa mereka setelah menangkap 2 tetua dan kepala suku junior.
Sebaliknya, dia hanya memenjarakan mereka dan membebaskan mereka setelah situasi di Pulau Naga Timur berangsur-angsur stabil. Dari sudut pandang tertentu, dia telah menunjukkan niatnya. Namun, dari tampilan situasi hari ini, dia menemukan bahwa niat baiknya telah salah tempat. Suku Heaven Demon Phoenix tidak melihat tindakannya sebagai kebaikan. Sebaliknya, mereka dipandang sebagai kelemahan. Karena kebaikannya tidak dapat diterima, dia hanya bisa menggunakan pendekatan yang paling biadab. Betapa bagusnya, bunuh tanpa ampun. Heaven Demon Phoenix benar-benar sombong. Namun, saya tidak tahu apakah kepala suku Huang Tian memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini atau tidak. Xiao Yan samar-samar tersenyum tipis saat dia mengejek kepala suku. Jangan berpikir bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk bertindak arogan di depan raja ini hanya karena kamu telah mengalahkan kepala aula jiwa. Mata Huang Tian menjadi dingin. Sayap emas besar di punggungnya mengepak. Tubuhnya merobek ruang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dia muncul di depan Xiao yang seolah-olah dia telah berteleportasi. Tangan besarnya tiba-tiba menyerang ke depan. Cahaya keemasan melonjak dan berubah menjadi cakar emas besar yang dengan kejam menabrak Xiao Yan. Setelah cakar ini diayunkan, ruang di sekitar Xiao Yan segera meledak dengan keras. Palm musim semi kuning. Kecepatan menakutkan Huang Tian menyebabkan mata Xiao Yan mengeras. Namun, dia tidak mengelak. Segel tangannya berubah dan sidik jari energi ribuan kaki keluar dari tangannya. Api merah muda terus-menerus bergoyang-goyang di sekitar sidik jari. Tampaknya dipenuhi dengan kekuatan. Ledakan, telapak tangan dan cakar bertabrakan dengan ledakan di langit. Angin energi liar dan keras tersapu. Bahkan awan di langit tersebar dengan paksa. Sebuah kekuatan besar mengalir keluar dari tabrakan langsung, menyebabkan tubuh Xiao Yan bergetar. Dia buru-buru mundur beberapa langkah. Huang Tian adalah Dou Sheng bintang 5 tingkat lanjut. Selain itu, bentuk aslinya adalah Phoenix Iblis Surga. Jika dia bentrok secara langsung, Xiao Yan tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Xiao Yan mungkin telah dipaksa kembali, tetapi Huang Tian tidak tampak lebih baik. Api merah muda yang telah dicampur dengan telapak energi membuat bau terbakar muncul dari tangan Huang Tian. Dia sedikit menderita karena api teratai iblis pemurnian. Ini memang layak menjadi api teratai iblis pemurni. Ekspresi Huang Tian dingin dan acuh tak acuh saat dia melirik tangannya yang agak hangus. Cahaya keemasan melonjak di atasnya dan segera menyembuhkan luka bakar. Xiao Yan tidak berbicara. Bahunya bergetar dan sepasang sayap tulang hijau merah menyebar. Sayap tulang mengepak dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Kecepatan Huang Tian terlalu besar. Tidak ada gunanya terlibat dalam pertempuran jarak dekat, mencoba bersaing dengan raja ini dalam hal kecepatan. Huang Tian tertawa setelah melihat Xiao Yan mundur. Sepasang sayap di belakangnya mengepak. Suara angin kencang segera bergemuruh di langit. Sosoknya melesat ke arah Xiao Yan tidak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia telah menyusul Xiao Yan dalam sekejap. Bang! Setelah mengejar Xiao Yan, kepalan tangan dengan cahaya keemasan melonjak di sekitarnya dengan kejam menghantam kepala Xiao Yan. Xiao Yan merajut alisnya saat dia menghadapi serangan Huang Tian. Dia mengepalkan tangannya. Api merah muda muncul. Setelah itu menabrak tinju Huang Tian di depan. Desir! Tinju Xiao Yan secara akurat mengenai sosok Huang Tian, tetapi tinjunya menembus sosok itu saat kontak. Gambar setelahnya, Xiao Yan matanya sedikit menyipit saat melihat after image ini. Dia secara naluriah berbalik dan menyilangkan kedua tangannya di depannya. Bang! Tinju cahaya keemasan menerobos ruang saat Xiao Yan berbalik. Tinju menghantam lengannya seperti petir. Kekuatan menakutkan itu membuat Xiao Yan terbang mundur ribuan kaki. Sosok terbang Xiao Yan baru saja mulai stabil ketika angin telapak tangan yang tajam dengan ganas terbang ke arahnya sebelum dia bahkan bisa mengangkat kepalanya.
Kecepatan itu menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Xiao Yan, aku akan membiarkanmu mengalami langkah Demon Phoenix dari suku Heaven Demon Phoenixku. Banyak bayangan emas terus muncul di sekitar Xiao Yan di langit. Angin tinju tajam yang padat menutupi setiap bagian tubuh Xiao Yan. Angin tinju yang menakutkan itu telah menghancurkan ruang dalam jarak 1000 kaki menjadi berkeping-keping. Kecepatan yang menakutkan. Suku Heaven Demon Phoenix menghususkan diri dalam kecepatan untuk memulai. Bahkan bintang 6 elit Do Sheng tidak akan bisa mengejarnya. Xiao Yan bisa dianggap telah bertemu lawan yang tangguh kali ini. Dikabarkan bahwa dia juga sangat cepat. Namun, kecepatan ini tidak layak disebutkan di depan kepala suku Huang Tian. Tak terhitung banyaknya orang yang menyaksikan pertempuran yang mempesona itu dengan tenang menggelengkan kepala. Yao Ming di kejauhan sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Matanya mengungkapkan beberapa kekhawatiran. Dari tampilan situasi saat ini, sepertinya Xiao Yan telah jatuh ke dalam kerugian. Bang! Sosok Xiao Yan terus berada di area kecil yang dikelilingi oleh sosok manusia yang padat saat dia melakukan beberapa tindakan mengelak dengan cepat. Huang Tian bisa dianggap sebagai lawan tercepat yang dihadapi Xiao Yan selama bertahun-tahun. Kecepatan Huang Tian adalah sesuatu yang Xiao Yan harus akui bahwa dia bukan tandingannya. Sebagai anggota suku Heaven Demon Phoenix, Huang Tian memang berbakat. Ketika mereka baru saja mulai bertukar pukulan, Xiao Yan telah lengah dan sedikit sengsara karena kecepatan lawannya ini. Bayangan tinju ini mungkin tampak seperti ilusi, tetapi mereka akan menjadi nyata dalam sekejap jika mereka mendarat di tubuh seseorang. Mereka tampak aneh dan tak terduga. Untungnya, pengalaman tempur Xiao Yan sangat kaya. Oleh karena itu, dia dengan cepat menjadi tenang setelah jatuh ke dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia secara bertahap memfokuskan pikirannya saat dia mengelak dan mencari tanda-tanda gerakan Huang Tian. Dia memang tidak dapat dibandingkan dengan Huang Tian dalam hal kecepatan, tetapi dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Huang Tian. Itu adalah kekuatan spiritual yang kuat. Mata hitam gelap Xiao Yan dipenuhi dengan banyak sosok cahaya keemasan. Wajah-wajah dari sosok manusia ini semuanya mengandung senyuman yang sama. Angin telapak tangan yang tajam terus-menerus menghantam titik-titik fatal di sekitar tubuh Xiao Yan dalam waktu belasan detik, menyebabkan darah di dalam tubuh Xiao Yan bergejolak. Namun, Xiao Yan hanya menutup matanya setelah jatuh ke dalam kerugian. Kecepatan menghindarnya juga sedikit melambat, tetapi kecepatan yang lebih lambat ini secara kebetulan berhasil menghindari banyak bayangan tinju. Xiao Yan menutup kedua matanya. Persepsi spiritualnya menyebar. Sosok-sosok cahaya di sekitarnya, yang tidak bisa ditangkap oleh mata telanjangnya, juga perlahan-lahan melambat. Setelah angka-angka ini melambat, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Sosok cahaya keemasan yang padat di matanya akhirnya menjadi ilusi. Bab 1545, 9 pilar cahaya berwarna. Yang disebut Demon Phoenix Steps hanya sehebat ini. Sosok cahaya keemasan yang menyebar di langit dengan cepat menghilang dari mata hitam gelap Xiao Yan. Mereka diaglomerasi menjadi sosok yang muncul di sebelah kirinya. Senyum dingin melintas di hatinya. Tubuhnya benar-benar mengabaikan angin tinju di sekitarnya. Tato klan dengan cepat muncul di alisnya. Auranya tiba-tiba melonjak pada saat ini. Itu naik ke tingkat menengah dari bintang kelima dari kelas Do Sheng. Jari-jari Xiao Yan melengkung saat auranya melonjak. Api merah muda dengan cepat berkumpul di ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi jari seperti kristal sepanjang setengah inci. Itu menembus banyak sosok manusia dan dengan kejam menekan tinju di belakang cahaya keemasan. Mendesis, cahaya keemasan di sekitar Xiao Yan segera meredup setelah jari kristal merah muda itu menekan tinjunya. Sosok cahaya keemasan yang padat menghilang menjadi apa-apa. Akhirnya, Huang Tian yang benar-benar terpana muncul di depan Xiao Yan. Dia terkejut mengetahui bahwa Xiao Yan benar-benar telah melihat melalui Demon Phoenix Steps dan telah menemukan tubuh aslinya.
Jari pengumpul api. Serangan kristal yang terbentuk dari api surgawi ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilepaskan dengan sangat baik karena kekuatan spiritual Xiao Yan yang kuat. Jari kristal seperti kaca yang indah itu menyebabkan cahaya keemasan yang agung di sekitar kepalan tangan itu menghilang dengan cepat dengan kecepatan yang mengejutkan. Jari kristal itu tampak sangat tajam saat merobek Dou Qi di tinju Huang Tian dan dengan kejam menusuk tulangnya. Bajingan! Rasa sakit yang menusuk hati tiba-tiba ditransmisikan dari tinju Huang Tian. Ekspresi Huang Tian dengan cepat berubah menjadi gelap dan dingin. Sayap cahaya keemasan besar di belakangnya memotong langit seperti pisau dan menebas Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Meledak! Tubuh Xiao Yan dengan cepat mundur saat Huang Tian menyerang. Segel tangannya berubah dan senyum dingin terangkat di sudut mulutnya. Jari kristal merah muda di telapak tangan Huang Tian tiba-tiba berubah menjadi gelombang api yang menakutkan saat meledak. Gelombang api merah muda menyapu langit. Suhunya yang menakutkan segera menguapkan kelembapan di area tersebut. Raungan marah Huang Tian mengikuti saat gelombang api menyebar. Dia telah menderita beberapa kerusakan. Langit dengan cepat menjadi redup setelah gelombang api menyebar. Tubuh Huang Tian sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Kelopak mata banyak orang berkedut saat melihat penampilan Huang Tian saat ini. Huang Tian saat ini tidak lagi setenang sebelumnya. Sebagian besar pakaiannya telah terbakar. Seluruh lengannya hangus hitam. Sebuah lubang berdarah sepertinya menembus telapak tangannya. Tidak ada darah yang mengalir dari luka ini karena bahkan pembuluh darahnya telah rusak oleh suhu tinggi. Jika Huang Tian tidak bereaksi dengan cepat sebelumnya, seluruh lengannya kemungkinan akan lumpuh. Betapa menyesalnya. Xiao Yan, yang dengan cepat menarik kembali, dengan menyesal menggelengkan kepalanya saat melihat sosok ini. Dia telah berhasil menemukan peluang karena kesombongan Huang Tian, namun dia belum bisa melukainya secara serius. Namun, akan sedikit merepotkan jika kecepatan menakutkan orang ini benar-benar dilepaskan. Dia memang memiliki beberapa kemampuan sebagai kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix. Meskipun Xiao Yan mengandalkan kekuatan api teratai iblis pemurni, dia hanya berhasil membuat Huang Tian menderita beberapa kerusakan yang tidak fatal. Selama pertempuran ini, dibandingkan dengan kepala aula jiwa, Huang Tian tampaknya lebih sulit untuk dihadapi. Ekspresi Huang Tian sangat suram saat dia berdiri di langit tidak jauh. Kepalanya menunduk saat dia mengamati penampilannya yang menyedihkan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tertawa karena sangat marah. Bagus, bagus. Anda memang layak menjadi seseorang yang bisa mengalahkan kepala aula jiwa. Raja ini benar-benar meremehkanmu hari ini. Ekspresi Xiao Yan tenang. Namun, kehati-hatian muncul di dalam hatinya. Dia bisa merasakan Dou Qi yang besar dan perkasa beriak di dalam tubuh Huang Tian saat ini. Tampaknya kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix menjadi sangat marah. Gemuruh, awan gelap pekat tiba-tiba melonjak keluar dari langit setelah Dou Qi yang luas dan perkasa di dalam tubuh Huang Tian mulai mendidih. Raungan gemuruh dipancarkan dari awan gelap sebelum bergema di atas tanah. Patung suci setan Phoenix. Huang Tian tiba-tiba meraung ke langit saat awan gelap terbentuk. Tubuhnya dengan cepat mulai berubah. Cahaya keemasan melesat keluar dan Demon Phoenix berukuran 10.000 kaki muncul di dunia ini dan menutupi matahari. Gelombang demi gelombang tekanan menakutkan menyebar dengan cara yang luar biasa, menyebabkan banyak ahli di sekitarnya merasa ketakutan. Huang Tian ini benar-benar telah kembali ke bentuk aslinya. Dia benar-benar telah mendorong Huang Tian sedemikian rupa. Mata Yao Ming sedikit terkejut setelah dia melihat transformasi ini. Ekspresinya dengan cepat menjadi serius. Setelah berubah menjadi bentuk aslinya, kekuatan Huang Tian akan meningkat setidaknya 3 tingkat. Situasi Xiao Yan tidak terlihat bagus. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi muram setelah melihat makhluk besar di langit. Sayap Heaven Demon Phoenix seperti logam.
Bentuk sebenarnya dari Huang Tian bisa tetap baik-baik saja bahkan jika dia dengan paksa menerima serangan dari bintang 3 atau bahkan 4 Do Sheng. Menambah kecepatannya yang menakutkan, dia seperti mesin pembantaian. Apapun akan hancur dengan kepakan sayapnya. Ini akan agak merepotkan. Demon Phoenix yang sangat besar yang diubah oleh Huang Tian dengan lembut mengepakkan sayapnya. Angin liar bertiup di atas tanah. Matanya yang tajam menatap Xiao Yan saat kekejaman melintas di antara mereka. Dia ingin mengalahkan Xiao Yan dengan tangannya dengan cara yang paling menyedihkan. Bang! Sayap Huang Tian yang berukuran 10.000 kaki tiba-tiba mengepak saat pikiran ini melintas di kepalanya. Seluruh langit tampak redup saat tubuhnya yang besar merobek langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Oleh karena itu, celah spasial hitam besar merobek langit dalam sekejap. Ledakan seperti guntur yang marah mengguncang telinga beberapa ahli yang lebih dekat sampai darah segar mengalir. Gunung yang menjulang di bawah juga secara paksa diledakkan menjadi abu oleh gelombang udara ofensif yang menakutkan ini. Mendesis, adegan ini menyebabkan banyak orang menghirup udara sejuk. Serangan ofensif ini tidak mengharuskan seseorang untuk menggunakan skill Dou apapun. Tubuh Huang Tian saat ini adalah keterampilan Dou yang menakutkan. Mereka yang menyentuhnya akan mati. Bahkan tubuh elit Dou Sheng akan berubah menjadi kabut berdarah jika terkena. Makhluk buram merobek langit dan mendekati mata hitam pekat itu. Meskipun masih agak jauh, tekanan angin yang mengerikan telah melanda tubuh Xiao Yan. Aliran kacau itu seperti bilah angin saat mereka dengan kejam menebas tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Sosok ilusi spiritual besar dengan cepat muncul di luar tubuhnya. Setelah itu, fluktuasi spiritual yang mengguncang bumi dengan marah meraung dan dengan kejam bertabrakan dengan tubuh besar Huang Tian. Tubuh Huang Tian memang sangat kuat, tapi Xiao Yan tidak sepenuhnya tidak berdaya melawannya. Jiwa negara surgawi sempurna Xiao Yan adalah musuh bebuyutan kepala suku. Bang! Kecepatan Huang Tian melambat setelah tubuhnya dihantam oleh gelombang sonik spiritual. Beberapa bulu logam di tubuhnya juga patah. Jiwanya memancarkan rasa sakit yang hebat saat menghadapi gelombang sonik ini. Bajingan! Mata Huang Tian menjadi merah darah setelah dihantam oleh gelombang sonik spiritual. Matanya ganas saat dia menatap Xiao Yan. Dia dengan kuat menahan rasa sakit yang hebat di dalam jiwanya saat dia mengepakkan sayapnya lagi dan terus menyerang Xiao Yan dengan kejam. Selama dia berhasil menyerang tubuh Xiao Yan pasti akan mati. Dengan Huang Tian mempertaruhkan segalanya, kelesuan yang disebabkan oleh kemarahan ilahi musim semi kuning segera melemah, dan dia datang menyerang dengan kecepatan yang bahkan lebih ganas. Dari kelihatannya, dia jelas berencana untuk membunuh Xiao Yan dalam satu serangan. Ekspresi Xiao Yan berubah begitu dia menyadari Huang Tian akan habis-habisan. Dia tidak dapat mundur pada saat ini. Huang Tian lebih cepat darinya, dan setiap upaya untuk menghindar hanya akan membuat Huang Tian menyusulnya. Pada saat itu, Xiao Yan kemungkinan akan terluka parah meskipun tubuh fisiknya kuat. Ekspresi kejam segera melintas di mata Xiao Yan. Dia sekali lagi membentuk segel dengan tangannya. Sosok ilusi muncul lagi, dan kali ini, Xiao Yan melepaskan kemarahan ilahi musim semi kuning 3 kali. 3 kemarahan ilahi musim semi kuning diterjemahkan ke dalam 3 serangan gelombang sonik spiritual. Para ahli itu, yang awalnya menarik jarak yang sangat jauh, terguncang sampai darah segar keluar dari mereka. Mereka buru-buru mundur lebih jauh dengan wajah ketakutan. Bang bang bang! 3 serangan gelombang spiritual besar dengan kejam menghantam tubuh Huang Tian satu demi satu, menyebabkan bulu emasnya meledak. Cahaya keemasan terang yang mengelilinginya dengan cepat menjadi jauh lebih redup. Bahkan dengan kekuatan Huang Tian, disambar oleh 4 kemarahan ilahi musim semi kuning menyebabkan jiwanya bergetar hebat. Rasa sakit yang menusuk jantung menyebar ke seluruh bagian tubuhnya.
Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengepakkan sayapnya. Sungguh gelombang sonik spiritual yang menakutkan. Yao Ming di kejauhan merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya saat dia melihat Xiao Yan. Dia paling-paling hanya mampu menahan serangan spiritual pada tingkat ini 2 kali sebelum jiwanya runtuh. Namun Huang Tian telah menerima 4 dari mereka dan tetap hidup. Kekuatan bintang 5 tingkat lanjut Dou Sheng memang luar biasa menakutkan. Xiao Yan, raja ini akan bertahan berapa kali pun kamu bisa melepaskan serangan itu. Rasa sakit yang menusuk adalah tulang jauh di dalam jiwanya. Pikiran Huang Tian menjadi sedikit kabur dan gila saat dia menahan rasa sakit yang luar biasa ini. Darah tampak menetes dari matanya. Mereka dengan galak menatap Xiao Yan yang lelah di kejauhan. Dia mengendalikan sayapnya dan mengepakkannya dengan kejam. Bang-bang! Tubuh besar Huang Tian muncul beberapa ribu kaki di depan Xiao Yan setelah dia mengepakkan sayapnya. Aliran udara yang menakutkan dengan liar merobek tubuh Xiao Yan. Dou Qi yang berputar di permukaan tubuh Xiao Yan tampak berhamburan karena aliran kacau yang luar biasa. Ini buruk. Ekspresi Yao Ming dan yang lainnya berubah drastis. Mata merah darah besar tercermin dalam mata hitam pekat. Xiao Yan memandang Huang Tian yang akan bertabrakan dengannya di saat berikutnya. Dia tidak menarik kembali. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya. Teratai api 6 warna yang cemerlang perlahan muncul. Aura yang bisa memusnahkan dunia diam-diam menyebar. Namun, Xiao Yan baru saja akan melemparkan teratai api ini yang terbentuk dari 6 jenis api surgawi ketika sebuah ledakan tiba-tiba meletus dari mata air Nian Serene di bawah. Sebuah pilar cahaya melesat ke langit dan memotong ruang antara Xiao Yan dan Huang Tian. Pilar cahaya terpancar dengan 9 warna berbeda. Bab 1546, Cai Lin keluar dari retretnya. Pilar cahaya 9 warna yang sangat besar menembus langit. Kilauannya yang indah menyebabkan tanah tampak jauh lebih hidup. Ini adalah perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan banyak orang merasa terkejut dan terpana. Jelas, mereka tidak mengerti dari mana pilar cahaya 9 warna itu berasal. Tekanan seperti ini. Yao Ming dan tetua lainnya dari suku Pithon 9 tanah yang tenang menatap pilar cahaya dengan mata terkejut dan tidak yakin. Mereka mampu mendeteksi tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan dan jiwa mereka. Bang! Tubuh demon Phoenix besar Huang Tian tidak dapat berhenti tepat waktu. Itu bertabrakan dengan keras dengan pilar cahaya di depan banyak pasang mata yang terkejut. Suara keras yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di langit. Langit dan tanah tampak bergetar karena tabrakan sengit ini. Retak-retak! Setelah tabrakan kekuatan penuh Huang Tian, pilar cahaya 9 warna retak. Garis retakan besar terbentuk seolah-olah itu mungkin untuk mematahkan pilar cahaya. Permukaan pilar cahaya meledak terpisah, dan ekor ular 9 warna sepanjang 10.000 kaki tiba-tiba meletus dari pilar cahaya. Itu diayunkan dan dengan kuat melilit tubuh Huang Tian. Pilar cahaya runtuh dan Pithon 9 warna besar yang bahkan lebih besar dari Huang Tian mencolok muncul di depan banyak pasang mata. Mendesis. Menghirup udara dingin segera terdengar satu demi satu ketika semua orang melihat Pithon 9 warna besar yang memenuhi langit. Syok melonjak ke banyak pasang mata yang hadir. Ini 7 warna surga menelan Pithon. Sesepuh dari suku Pithon 9 tenang Deep Ground itu mengungkapkan mata yang tercengang saat mereka menatap ular piton yang brilian. Tubuh ular sanca besar terpancar dengan 9 warna. Itu berwarna-warni dan sangat indah. Sisik seukuran manusia itu berisi kilau indah saat menutupi tubuh besar itu. Tubuh ular perlahan bergoyang. Samar-samar memancarkan perasaan luar biasa yang tampaknya dapat dengan mudah menghancurkan pegunungan. Perasaan ini mengguncang hati seseorang. Ini bukan Pithon 7 warna surga menelan, itu adalah Pithon 9 warna surga menelan yang legendaris. Gelombang besar tampaknya telah mengaduk di hati Yao Ming pada saat ini.
The Nine Colored Heaven Swallowing Python adalah makhluk ilahi yang tampaknya hanya ada dalam cerita rakyat kuno. Dari sudut pandang tertentu, keberadaan seperti itu bahkan lebih kuat dari nenek moyang jenis ular magical beast, Ancient Heaven Python. Karena jumlahnya sedikit, reputasi Python surga menelan 9 warna jauh lebih rendah daripada Python surga kuno. Namun, sebagai kepala suku dari suku Python 9 tenang deep ground, Yao Ming secara alami memahami kekuatan dari 9 warna surga menelan Python. Bahkan selama zaman kuno, 9 warna surga menelan Python hampir tidak pernah muncul. Terlebih lagi, setiap kali itu terjadi, itu akan menimbulkan kejutan di dalam suku ular. Yao Ming tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar dapat secara pribadi melihat binatang suci ini yang hanya ada dalam legenda. Suku Python 9 tenang deep ground saat ini adalah suku dengan garis keturunan terdekat dengan Python surga kuno di antara suku-suku ular, tetapi kebanggaan ini bahkan tidak layak disebut di depan 9 warna surga menelan Python karena garis keturunan 9. Colored Heaven Swallowing Python sedikit lebih kuat dari Ancient Heaven Python dari sudut pandang tertentu. Tekanan dari garis keturunannya berasal dari ini. Cailin sebenarnya memiliki identitas seperti itu. Tidak heran Xiao Yan mengizinkannya untuk berlatih di mata air 9 tenang. Pada saat ini, Yao Ming akhirnya mengerti mengapa Xiao Yan mengizinkan Cailin untuk berlatih di dalam mata air, yang bahkan dia tidak bisa tinggal lama. Surga 9 warna menelan Python? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ada 9 warna surga menelan Python yang tersisa di benua ini? Tubuh besar Huang Tian tertahan dengan kuat. Dia melihat Python 9 warna di depannya, yang menatapnya dengan mata ular sedingin es dan menjulurkan lidah ularnya. Ekspresi terkejut muncul di matanya saat dia tanpa sadar berteriak tak percaya. Python besar di depannya adalah eksistensi yang sebanding dengan Heaven Phoenix. Mengapa itu masih ada di dunia ini? Mata ular Python 9 warna besar tetap dingin bahkan ketika Huang Tian meraung tak percaya. Ekor ular besar yang telah melilit tubuhnya dengan kuat berangsur-angsur mengencang. Kekuatan meremas yang menakutkan itu mematahkan bulu-bulu logam di tubuh Huang Tian. Tulang-tulang di tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara berderit yang aneh. Bahkan ruang itu sendiri menjadi sedikit terdistorsi. Sialan! Kejutan dan kemarahan melintas di mata besar Huang Tian saat dia merasakan tekanan kuat yang memutar tubuhnya. Dia membiarkan mengeluarkan teriakan tajam ke arah langit saat cahaya keemasan terang melesat keluar dari tubuhnya ke segala arah. Di bawah cahaya keemasan, bulu-bulu di tubuh Huang Tian tiba-tiba berdiri. Mereka seperti pisau tajam saat mereka dengan liar meretas tubuh Python 9 warna yang besar. Percikan api mulai turun seperti badai api. Desis-desis! Mata ular sanca besar 9 warna memperoleh kilatan yang lebih dingin saat Huang Tian berjuang untuk membalas. Dia melihat kepala ular bergoyang dan puluhan sisik ular 7 warna tiba-tiba jatuh. Sisik-sisik ini bergetar dan berubah menjadi lusinan ular 7 warna langit menelan yang sangat besar di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, ekor ular terjerat satu sama lain seperti jaring ular. Akhirnya, lusinan Seven Colored Heaven Swallowing Python berteriak ke arah langit. Jaring ular kemudian menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bang bang bang! Tingkat penyusutan jaring ular itu menakutkan. Sebuah kekuatan meremas yang tidak bisa dijelaskan dibentuk oleh jaring yang terbuat dari ular. Bahkan ruang itu sendiri runtuh. Desis-desis! Huang Tian berada di tengah-tengah kekuatan meremas yang menakutkan. Dia tanpa sadar merasakan kepanikan dan ketakutan meskipun kekuatannya. Bahkan dia kemungkinan akan terluka parah jika dia terkena jaring itu. Keinginan untuk mundur segera muncul di hatinya. Tubuhnya yang besar dengan aneh bergetar saat dia dengan paksa membebaskan dirinya sedikit dari 9 warna surga menelan Python. Segera setelah itu, tubuhnya yang besar dengan cepat menyusut dan berubah menjadi sosok manusia di depan banyak pasang mata. Sayap di punggung Huang Tian mengepak setelah dia kembali ke bentuk manusianya.
Angin bertiup dan guntur bergema saat tubuhnya menembus ruang dan buru-buru keluar dari jaring ular. Bang! Huang Tian sangat cepat dan ganas. Kedua sayapnya mengepak dan dia nyaris melarikan diri melalui celah di jaring ular. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia telah melarikan diri, sebuah bayangan besar tiba-tiba turun dari langit. Ekor ular yang cerah dan berwarna-warni dengan kejam menabrak tubuhnya. Ledakan udara yang kuat menghantam tanah 100.000 kaki di bawah, membentuk lubang selebar 10.000 kaki. Huang Tian segera memuntahkan seteguk darah segar setelah dipukul dengan kuat oleh ekor ular ini. Kekuatan menakutkan itu mengguncangnya sampai organ-organ internalnya bergeser. Tubuhnya seperti bola meriam saat terbang. Akhirnya, dia dengan keras menghancurkan sebuah gunung di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu, dia menggosok tanah dan membentuk selokan sedalam 10.000 kaki sebelum dia berhenti perlahan. Banyak pasang mata memandang selokan yang membentang ke cakrawala. Tenggorokan mereka tanpa sadar bergetar. Mata mereka mendapatkan ketakutan tambahan ketika mereka melihat 9 warna surga menelan Pithon di langit lagi. Bahkan elit biasa Dou Sheng kemungkinan akan berubah menjadi kabut berdarah dari serangan ekor ini. Meneguk, tubuh para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix menegang pada saat ini. Ekspresi mereka tercengang. Tak satu pun dari mereka berani bergerak maju untuk menyelamatkan Huang Tian karena tekanan intens yang tak tertandingi memancar dari langit. Sementara seluruh langit tampaknya telah terdiam, Heaven Swallowing Pithon 9 warna yang sangat besar di langit perlahan mulai meringkuk tubuhnya yang besar. Kemudian, kilau warna-warni dan cemerlang melonjak dari tubuhnya sebelum tubuh besar Heaven Swallowing Pithon mulai menyusut. Akhirnya, ia berubah menjadi sosok cantik dengan lekuk tubuh yang mempesona di depan banyak mata yang terkejut. Kilau di langit secara bertahap tersebar. Sosok mempesona itu muncul di mata banyak sosok, dingin, mempesona, dan mampu membawa bencana bagi sebuah negara. Hati banyak orang berdebar lebih cepat begitu mereka melihat penampilan mempesona ini bercampur dengan rasa es. Orang seperti itu dapat digambarkan sebagai godaan pamungkas. Sosok yang menyihir itu menampakkan dirinya di langit. Tangannya menunjuk kelusinan 7 warna surga menelan Pithon di langit dan memberi isyarat. Ular bersiul sebelum berubah menjadi banyak lampu 7 warna yang mengalir ke tubuhnya. Itu sebenarnya adalah tubuh spiritual dari 7 warna surga menelan Pithon. Hanya setelah dia mulai mengumpulkan 7 warna surga menelan Pithon, Yao Ming dan yang lainnya secara mengejutkan menemukan bahwa ular surga menelan ini tidak terbuat dari energi. Sebaliknya, mereka adalah jiwa-jiwa Heaven Swallowing Pithon yang sebenarnya. Puluhan 7 warna surga menelan jiwa Pithon. Bahkan kepala Yao Ming menjadi sedikit pusing setelah menyadari apa itu. Tetua yang tersisa dari suku Pithon 9 tenang deep ground semuanya mengungkapkan tatapan kusam, tampak seperti orang bodoh. Bagaimana bisa begitu banyak dari 7 warna surga menelan Pithon yang sangat langka ini muncul sekaligus? Keindahan di langit benar-benar mengabaikan keterkejutan mereka. Matanya, yang berisi es malas, perlahan menyapu sekelilingnya, seolah-olah dia adalah seorang ratu yang memeriksa rakyatnya, tampak dingin dan perkasa. Tetapi siapapun yang melakukan kontak dengan sepasang mata ini, yang mengandung jejak kemalasan, akan merasakan jantung mereka berdetak lebih kencang. Beberapa dari individu yang lemah mental itu menunjukkan wajah merah cerah saat Du Qi di dalam tubuh mereka menjadi kacau. Mata kecantikan iblis hanya menyapu sebentar area di bawah. Mereka menjauh tanpa berhenti. Setelah itu, dia menoleh sedikit dan melihat ke area yang tidak jauh di belakangnya. Seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di udara. Wajahnya mengandung beberapa senyum lembut. Sepasang mata hitam pekat dipenuhi dengan kegembiraan. Matanya berhenti pada sosok muda itu saat mulut di wajahnya yang menyihir perlahan terangkat menjadi lengkungan. Dia seperti bunga peoni yang sedang mekar yang dipenuhi dengan daya pikat yang luar biasa. Kecantikannya menggetarkan jiwa.